Selamat malam. Halo, selamat malam Mas Topik. Mas Dewo di Tegal? Iya, Tegal. Oke, kejadian waktu itu di daerah? Di daerah Jambu, Ambarawa. Ambarawa. Silakan Mas Dewo. Jadi kan itu kejadian beberapa bulan yang lalu ya Mas ya. Mungkin 4 bulan lalu yang suronan itu. Jadi kan aku waktu itu kan diajak sedulur-sedulur lah. Saudara-saudara itu dari Keraton Jogja kan memang. Karena memang itu kan setiap tahun kan aku kesana biasanya. Terus itu aku ngumpul di Bangsal Kesatrian itu kan. Terus habis selesai acara, sudah selamatan, aku pulang terus karepnya aku pengen lewat tol Mas. Lewat tol cuma kan kejauhan gitu muternya. Terus aku pengen pulang ke Ungaran itu ke tanteku kan, ke Bule. Di Susukan itu. Terus ya udah wes aku lewat Salaman Magelang gitu kan. Terus sampai Ambarawa itu kalau kita yang menyebut apa? Tanjakan apa itu Mas? Ketekan apa? Tanjakan ketek itu. Yang pasir-pasir ketok itu Mas. Lah itu di situ Mas, mulai janggal nih. Karena aku kan sendiri itu aku berangkat dari Tegal ke Semarang itu sendiri, Semarang ke Jogja itu sendiri. Lah, waktu itu kayak kan pas waktu jadi kelokan kedua tuh Mas, turun, aku udah mulai ngantuk kan gitu, karena kegiatan itu kan di keraton itu kan, terus ngantuk kuat apa enggak gitu, cuma tak paksakan Mas, itu aku sendiri, nggak ada orang kan. Nah setelah itu di tanjakan kedua yang belok kanan itu Mas, itu Mas, saya setengah sadar dan enggak karena ngantuk banget ya, tetap sadar, tetap konsen dong kita nyetir kan. Terus itu kayak ada mbah-mbah itu nyebrang ke jalan itu pakai duna Mas, terus pakai jari kayak dulu lendang kalau bahasa kita kan lendang gitu, set gitu, otomatis aku ngerem Mas. Cuma sebelum ngerem itu memang ada tepukan dari belakang, kayak siapa aku nggak tahu, kayak cewek itu, kayak simbahku apa, nggak tahu lah definisinya apa ini. Mau tepuk bilang, ojo ngantuk bilang gitu. Itu punggung kananku ditepuk, ojo ngantuk bilang gitu. Langsung saya gegap tak rem cek gitu. Terus saya kan bingung, kayak aku nabrak apa ya? Nabrak apa enggak aku? Akhirnya aku menepi yang ke kiri. Barangkali kesenggol apa, aku takut masalah kowong sepuh, aku bilang gitu. Saya turun itu belas gak ada orang Mas, gak ada orang itu. Terus habis itu biasanya kan lalu lalang itu biasanya truk-truk pasir ya Mas ya, bunga pasir itu kan biasanya kalau pasir kan keuntungan nih. Itu sama sekali nggak ada. Jadi kayak di kiri kanan itu kayak wet sengon, wet apa, pring-pring itu kan ada lah Mas, yang seperti pring-pring, terus wet randu-randu itu seperti itu, kapuk-kapuk itu. Saya langsung, wah aku gimana nih? Itu sampai tak tunggu sekitar 5 atau 10 menit itu ada Mas. Jaga-jaga di situ, nggak ada orang lewat belas. Terus akhirnya, ya wes lah aku, terus di dalam mobil itu kan ada air aqua itu. Tak buat raup, memang tak basuh semua sampai kepala itu. Nah terus pulang rumah sampai Tegal itu, paginya itu aku sowan sama teman-teman itu kan, karena memang apa, aku kan kolektor Mas, banyak kolektor apa, besi keris, pusoko itu kan banyak di rumah. Terus aku konsultasi sama senior itu, ya orang sini juga. Saya bilang, janjiannya yang nepuk itu siapa? Saya bilang gitu. Yang pertama saya tanyakan gini, janjiannya ki aku nabrak opo mbah, aku bilang gitu. Nabrak siapa ki, aku bilang gitu. Kuwi sing tunggu kono, dia bilang gitu. Beliau bilang gitu, kuwi sing tunggu kono ya raben-ben kuwi gitu. Jadi memang sengaja dia itu menampakkan wujudnya itu meroyawakmu, ibaratnya itu apa, menunjukkan kilo aku di sini tuh penguasa, seperti itu. Wah, merinding semua Mas. Tapi serem memang Mas, serem. Wajahnya tuh serem, kayak sekilas walaupun per berapa detik ya Mas, 3 atau per 2 atau 3 detik itu saya jelas sekali itu
simbahnya itu wajahnya tuh remes, serem gitu, kayak melotot tapi ya enggak. Cuma di samping itu yang ngilik kayak saya itu nepuk itu, saya juga tanya, lah sih nepuk sopo? Ya gue caranya ada salah satu yang cara ngikut kamu bilang gitu lah. Terus itu kan saya memang waktu itu kan memang bawa beberapa ya Mas, termasuk tusuk kondinya Simbah itu. Tusuk kondisinya Simbah itu tak bawa. Nah, rambut saya kan gondrong, terus tak buat nusuk rambut saya kan gitu. Dikeplek Mas, betul-betul itu kerasa loh Mas. Kayak jenengan misalnya ditepuk bau kanannya loh, cepak gitu. Ojo ngantuk bilang gitu. Seketika tuh saya ngerem langsung gitu. Wah, aku nabrak apa ya? Saya sudah mikirnya tuh gini Mas. Saya nggak takut ibaratnya itu mau gaib mau apa, saya udah nggak peduli. Maksudnya takutnya itu bu aneh nyempet terus nanti gimana gitu loh kan. Saya kan sendiri kan gitu. Akhirnya saya turun Mas. Saya turun kok jelas nggak ada orang itu. Itu kabut-kabut Mas. Itu jam 3:30 jam 3 malam itu. Kabut-kabut itu. Nah itu kira-kira ngoten Mas. Kalau jenengan versinya Simbah itu sinten ngoten? Apakah memang penunggunya situ napa pripun ngoten Mas? Oke, Mas Febri. Ya. Tapi waktu itu abis itu langsung langsung nggak ngantuk sama sekali ya Mas? Sama sekali Mas, karena takut itu kan orang kalau misalkan gebrak gitu kan langsung kayak nggak ngantuk lagi Mas, gitu Mas Taufik. Sudah nggak ngantuk lagi itu karena saya cuci muka dan lain-lain, kayak rasanya itu takutnya tuh karena itu Mas, bukan karena apa-apanya ya, karena tanggung jawabnya itu misalnya nyenggol dan lain-lain itu kan takut saya gitu. Oke Mas Febri, ini berarti ada dua sosok ya. Sosok yang nyabrang lewat pakai duna tadi ya. Duna, iya, duna itu kayak bambu itu Mas. Berarti kelihatan seperti sosok perempuan dong Mas, wanita dong. Iya perempuan, itu pakai jarik Mas. Jariknya putih kayak lara-lara itu, bajunya tuh hitam Mas. Cuma rambutnya itu kusut, beruban tapi kusut gitu Mas. Sama jalannya itu bungkuk, jalannya bungkuk. Sama sosok yang satunya lagi adalah sosok yang membangunkan. Ya. Selamat malam Mas Dewa. Selamat malam Mas Febri. Rahayu, kangen jenengan, sehat selalu. Rahayu. Ini kalau yang saya tangkap ya dari cerita Mas Dewa, memang di tanjakan itu memang sudah ya bisa dibilang tanjakan terkenal ya Mas ya, Masnya. Sering kali terjadi kecelakaan di situ gitu. Betul Mas, betul. Kalau yang saya tangkap di cerita Mas Dewa ini, pada waktu itu yang kelihatan menyeberangi jalan itu ya Mas ya, itu memang salah satu penunggu situ ya, dan sosok itu memang sering kali yang menyebabkan orang kecelakaan di situ Mas. Karena dia memang ya seperti yang di alami sama Mas Dewa ya, dia itu tahu-tahu itu udah di depan kendaraan gitu loh Mas. Otomatis kan orang kan kaget ya. Sosok ini memang sering sekali seperti itu Mas, kalau yang saya tahu ya. Itu memang salah satu penunggu di situ yang cukup usil ya. Oke. Kalau dari segi dari raut wajahnya itu serem karena ini ya, wajahnya itu kayak orang marah gitu loh. Iya, betul. Bukan yang serem tapi terus tatapannya rusak itu bukan ya. Gitu. Enggak. Tapi tatapannya seperti tajam gitu loh Mas. Seremnya tatapan tajam ya, seperti manusia aja gitu. Iya, seremnya kayak kalau kita lihat orang yang sedang marah gitulah,
serem seperti betul, itu. Betul. Iya. Betul Mas. Itu memang ya sosok ini yang sering kali menyebabkan apa ya kecelakaan di daerah situ gitu loh. Itu. Terus kalau yang sosok yang kedua tadi yang sempat berinteraksi sama Mas Dewa yang mengingatkan itu. Itu kalau yang saya tangkap dari leluhur. Entah itu mbahnya Mas Dewa, entah itu buyutnya gitu ya. Tapi yang saya tahu dari leluhur, dari terah leluhurnya gitu. Yang memang menjaga ya, khusus menjaga Mas Dewa gitu. Baik. Cukup kali ya. Mas Dewa, terima kasih banyak ya untuk ceritanya malam hari. Terima kasih Mas Febri, Mas Taufik. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin. Sugeng dalu. Sugeng dalu selamat.